Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Lega Ayuning Tias dengan NIM 12204183225 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Pada video pembelajaran yang kedua ini, saya akan melanjutkan materi relasi dan fungsi pada video yang sebelumnya. Selamat menyaksikan video penjelasan dari saya. Untuk kompetensi dasar pada materi ini masih sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu KD 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang kedua yaitu KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk indikatornya yang pertama yaitu memahami domain, kodomain, dan range. Yang kedua, menentukan nilai fungsi. Yang ketiga, banyaknya fungsi dari dua himpunan. Yang keempat yaitu korespondensi satu-satu. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami dan mendefinisikan domain, kodomain, dan range. Yang kedua, menentukan nilai suatu fungsi. Yang ketiga, menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Yang keempat, mendefinisikan korespondensi satu-satu. Untuk materi yang pertama yaitu domain, kodomain, dan range. Domain adalah daerah asal. Kodomain adalah daerah kawan. Sedangkan range adalah daerah hasil. Lalu untuk contoh soalnya, misalkan ada himpunan A dan himpunan B sebagai berikut. Himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan B terdiri dari X, Y, dan Z. Nah, di sini 1 dihubungkan dengan X, 2 dihubungkan dengan X, 3 dihubungkan dengan Z. Sehingga himpunan A 1, 2, 3 itu disebut dengan domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan B, X, Y, Z itu disebut dengan kodomain. Kemudian untuk daerah hasil yaitu X, Z disebut dengan range. Materi yang selanjutnya yaitu menentukan nilai suatu fungsi. Jika kita mempunyai nilai fungsi dan A terdapat dalam domain atau daerah asal, maka hasil pemetaan dari A adalah FA. Untuk contoh soalnya yang pertama yaitu tentukan nilai fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1 untuk nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 5. Untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu untuk x sama dengan 2 maka nilainya adalah f2. Dari sini kita substitusi x sama dengan 2 ke dalam nilai fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1. X-nya kita misalkan 2. Sehingga f2 sama dengan 3 dikalikan dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian untuk x sama dengan negatif 5, maka nilainya adalah f negatif 5. Lalu kita substitusi nilai x sama dengan negatif 5 ke dalam nilai fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1. Sehingga 3 dikali negatif 5 dikurangi 1 sama dengan negatif 15 dikurangi 1 sama dengan negatif 16. Jadi nilai fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1 adalah negatif 16,5. Untuk contoh yang kedua yaitu jika suatu fungsi dengan rumus fx sama dengan 15 dikurangi 2x. Jika nilai fa sama dengan 7,
maka tentukan nilai A. Jadi di sini penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu fx sama dengan 15 dikurangi 2x. Lalu fa tadi diketahui sama dengan 7. Sehingga kita substitusikan fa ke dalam nilai fx. Lalu didapatkan 15 dikurangi 2a sama dengan 7. Sehingga negatif 2a sama dengan 7, 15-nya kita pindah ruas ke ruas kanan. Jadi 7 dikurangi 15. Negatif 2a sama dengan negatif 8, sehingga kita peroleh nilai a-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2, sehingga nilai a sama dengan 4. Jadi nilai a-nya sama dengan 4. Materi yang selanjutnya yaitu menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita misalkan banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB. Maka, banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah NB dipangkatkan dengan NA. Sedangkan, untuk banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan B ke himpunan A adalah NA dipangkatkan NB. Untuk contoh soalnya seperti ini. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B adalah X, Y, Z. Untuk penyelesaiannya, kita menghitung banyaknya anggota himpunan A. Nah, di sini anggota himpunan A tadi 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kita tuliskan NA sama dengan 4. Kemudian untuk banyaknya himpunan anggota B yaitu tadi X, Y, dan Z. Nah, di sini sehingga NB sama dengan 3. Maka banyaknya himpunan A ke himpunan B sama dengan NB dipangkatkan NA. Di sini kita masukkan nilai NB-nya sama dengan 3, jadi 3 dipangkatkan 4 sama dengan 81. Kemudian untuk banyaknya himpunan B ke himpunan A sama dengan NA dipangkatkan NB. Kita masukkan nilai NA-nya tadi 4, sehingga 4 dipangkatkan 3 sama dengan 64. Materi yang berikutnya yaitu korespondensi 1-1. Himpunan A dikatakan korespondensi 1-1 dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada anggota himpunan B, dan setiap anggota himpunan B yang merupakan peta dari himpunan A dipasangkan dengan tepat satu pasangan juga pada anggota himpunan A. Selanjutnya yaitu banyaknya korespondensi 1-1. Jika NA sama dengan NB sama dengan N, maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah N dikali dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan dalam kurung N dikurangi 2 dikalikan sampai dengan 3 dikali 2 dikali 1. Atau di sini bisa ditulis dengan N faktorial. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan 1, 4, 9, 16, 25. Dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Gambarkan diagram panah dalam himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Apakah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi 1-1? Nah, di sini kita buktikan terlebih dahulu dengan menggunakan diagram panah. Kita peroleh seperti ini. Kita masukkan himpunan A-nya tadi 1, 4, 9, 16, 25. Kemudian untuk himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 1 merupakan kuadrat dari 1. Kemudian untuk 4 merupakan kuadrat dari 2. Kemudian untuk 9 merupakan kuadrat dari 3. Kemudian 16 kuadrat dari 4. Kemudian 25 kuadrat dari 5. Berdasarkan pengertian korespondensi 1-1 pada slide sebelumnya,
Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu. Mengapa? Karena himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada anggota himpunan B, dan himpunan B-nya juga mempunyai tepat satu pasangan pada anggota himpunan A. Contoh yang kedua yaitu diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk himpunan B-nya A, B, C, D, E, F. Lalu yang ditanyakan, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B. Kita tuliskan terlebih dahulu nilai NA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kita peroleh nilai NA sama dengan 6. Kemudian untuk NB-nya, nilai NB kita tadi A, B, C, D, E, F. Sehingga nilai NB-nya juga ada 6. Dengan demikian, nilai N sama dengan NA sama dengan NB sama dengan 6. Jadi, syarat korespondensi satu-satu terpenuhi, yaitu NA sama dengan NB. Sehingga banyak korespondensi satu-satunya, yaitu N faktorial sama dengan 6 faktorial, sama dengan 6 dikalikan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.